Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini Mimin akan lanjutkan cerita Lee Fugui-nya atau dokter konyolnya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Jemput ibu negara dulu. Bab 677-680. Seiring berjalannya waktu, Ma Baoguo dan Yang Yongxin berkeringat di dahi mereka dan wajah mereka memerah. Mereka merasa malu dan marah di dalam hati. Mereka ingin tampil baik agar Lee Fugui lebih menghormati mereka, tetapi penampilan mereka saat ini hanyalah memalukan. Li Xiangyang menjadi semakin berani saat dia bertarung. Dia tertawa keras dan berkata dengan sinis, "Inikah kekuatan tim keduamu di game ke-6? Sayang sekali. Menurutku kalian semua adalah pecundang. Kalian berdua bisa mengalahkan satu. Jika bukan karena kamu memakai skin game ke-6, aku, gua Dewa Naga, bahkan tidak akan pernah melihat orang sepertimu." Diam. Ma Baoguo sangat marah, dan merasa lebih malu dan terhina. Dalam hatinya, jika Lee Fugui tidak apa-apa jika mereka tidak ada di sini, lagi pula mereka sudah terbiasa dengan penghinaan seperti itu. Tapi sekarang Lee Fugui masih menonton di sini. Jika mereka terus dipermalukan seperti ini, mereka hampir ingin bunuh diri. Lee Fugui menggelengkan kepalanya, tidak terkejut dengan situasinya. Saat dia menjalankan misi pertama, dia memiliki perkiraan kasar tentang kekuatan Ma Baoguo dan Yang Yongxin. Dalam keadaan normal, Lee Fugui pasti akan meremehkan mereka. Ini sangat disebut anggota elit tim kedua. Namun latar belakang Lee Fugui lemah dan tidak memiliki tim. Alangkah baiknya jika ada yang mengikutinya. Bagaimana bisa gilirannya memilih? Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa cairan spiritual Lee Fugui tidak ada habisnya, dan dapat digunakan untuk menarik orang agar bergabung. Bagaimanapun, pasti ada orang pemberani yang mendapat pahala. Tetapi Lee Fugui tidak akan pernah menggunakan metode ini kecuali benar-benar diperlukan. Masih kalimatnya sama, semua orang tidak bersalah, tapi hamil itu bersalah. Terakhir kali, pohon induk roh hitam menarik utusan penegak hukum dari sekte tersembunyi. Jika Lee Fugui dapat memurnikan cairan spiritual kelas atas dalam jumlah besar, tingkat keberhasilannya akan hampir 100%, dan biayanya akan sangat rendah. Lee Fugui bisa melakukannya dengan jari kakinya. Pikirkan tentang apa yang akan terjadi padanya. Pada saat itu, sekte dunia tersembunyi pasti akan berakhir, menangkapnya kembali, dan mengubahnya menjadi alat pemurnian obat yang kejam. Game ke-6 mungkin bisa mempertahankannya. Lagi pula ini saja sudah memberikan keuntungan yang tiada habisnya. Tapi bisakah game ke-6 menjadi sesuatu yang bagus? Mereka juga akan menemukan cara untuk mengendalikannya dan menjadikannya alat penyulingan obat yang kejam. Lee Fugui tidak ingin nasibnya berada di tangan orang lain. Jadi dia lebih memilih berharap bisa mengembangkan tim utama, lalu mengembangkan kekuatannya selangkah demi selangkah, dan dia tidak akan pernah bersemangat untuk sukses dengan cepat, dan akhirnya menempatkan dirinya dalam perangkap. Terima kasih, Pak Tua, Zhang Weiwei, kalian datang juga. Lee Fugui melihat anggota elit tim kedua lainnya mengepalkan tangan mereka. Wajah mereka memerah, dan mereka hampir pecah. Tuan Xie dan Zhang Wei secara alami tidak berani menunda ketika mereka mendengar kata-kata Lee Fugui. Terutama Zhang Wei, yang awalnya adalah anggota tim kedua, melemparkannya ke tanah dan menginjaknya dengan keras. Dia sudah ingin bergegas bangun dan garuk telinga Li Xiangyang. Belum lagi Tuan Xie, melihat Lee Fugui benar-benar merekrut seorang biksu menakutkan yang secara bawaan adalah ahli kekayaan. Dia masih khawatir dia tidak akan bisa menunjukkan nilai guna dan diusir oleh Lee Fugui. Jadi wajar saja dia tidak berani tidak bekerja keras ambil tindakan. Dengan tembakan Zhang Weiwei dan Tuan Xie, situasi pertempuran segera berubah. Li Xiangyang, yang berada di atas angin, dikepung oleh 4 prajurit kuno dengan level yang sama, dan jatuh ke bawah dalam sekejap, mundur dengan mantap. Retak, Ma Baoguo benar-benar marah. Memanfaatkan kelemahan Li Xiangyang, dia menamparnya dengan telinga yang besar, dan mengutuk, "Kamu adalah sampah, seluruh keluargamu adalah sampah." Li Xiangyang langsung marah.
Dan wajahnya sangat marah. Tetapi sebelum dia bisa melawan, Yang Yongsin sangat cepat, dan dia juga menamparnya dengan keras. Kalian berempat memukulku satu, apakah kamu punya rasa malu? Li Xiangyang sangat sedih. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak mungkin 1-4. Jika dia benar-benar hebat, maka dia adalah bukan dari Gua Dewa Naga. Wakil Master Gua harus menjadi Master Gua Dewa Naga. Kami hanya memiliki lebih banyak orang yang menindas lebih sedikit orang. Apa yang dapat Anda lakukan? Zhang Wei dengan tenang melemparkan kembali apa yang dikatakan Li Xiangyang sebelumnya. Li Xiangyang meraung marah dan mengutuk, aku bukan satu-satunya di Gua Dewa Naga. Ini benar, Li Fugui telah melihat bahwa di jalan depan, 2 pendeta Tao penjaga gerbang kecil telah membawa sekelompok pendeta Tao, dan mereka semua bergegas menuju ke sini. Siapa yang berani membuat masalah di Gua Dewa Naga kita? Lepaskan wakil guru Gua Li secepatnya. Jika Anda berani melukai sehelai rambut wakil guru Gua Li, tidak ada yang akan keluar hidup-hidup hari ini, para pendeta Tao itu. Sebelum orang-orang di Gua Dewa Naga tiba, suara arogan telah berlalu, dan salah satu anggota tim kedua segera menyerukan perlawanan dan berkata, Kapten, ayo kita ambil tindakan, taruh di matamu, ayo kita ambil tindakan. Li Fugui menginginkan efek ini, dan dia segera berkata dengan lantang, kamu telah melihat dan mendengar arogansi Gua Dewa Naga dengan mata dan telingamu sendiri, dan aku yang keenam, kapten tim kedua di game kedua, aku lebih kesakitan dari kalian semua. Hari ini, mari kita mainkan nama game ke-6 dan tim kedua bersama-sama. Bagaimana? Oke, anggota tim kedua dari game ke-6 di belakang, dia hampir berteriak kata, dan kemudian bergegas maju dengan tidak sabar. Master Jie Chai tersenyum dan berkata, Amitabha, Kapten Li menggunakan tangan Gua Dewa Naga untuk melatih prajurit, itu strategi yang bagus dan rencana yang bagus. Di jalan depan, lebih dari 30 anggota elit tim kedua sudah bertarung dengan pendeta Tao yang bergegas keluar untuk mendukung Gua Dewa Naga, dan itu adalah perkelahian. Dilihat dari situasi pertarungan, anggota game ke-6 bukanlah vegetarian, mereka lebih unggul dan menekan pendeta Tao dari Gua Dewa Naga. Hal ini tidak mengherankan, meskipun Li Xiangyang, wakil master Gua Longshan, meremehkan anggota tim kedua dari game ke-6. Para pendeta Tao dari Gua Longshan ini sebenarnya berasal dari Yeluzi, sedangkan anggota tim kedua dari game ke-6 adalah dari latar belakang profesional yang serius. Meski tidak berpengalaman, kekuatan dan pengetahuannya ada, dan kualitasnya sebenarnya sedikit lebih tinggi dari para pejuang kuno dari Yeluzi ini. Dan selama anggota tim kedua ini diberi kesempatan dan waktu tertentu untuk berkembang, plastisitas dan pertumbuhan mereka tidak akan sebanding dengan prajurit kuno yang lahir di Yeluzi. Namun, suasana hati Li Fugui yang baik tidak bertahan lama sebelum terganggu. Nenek, bentuklah formasi untukku, seorang pendeta Tao dari Gua Longshan, yang hidungnya memar dan wajahnya bengkak karena pemukulan, berteriak dengan marah dan membentuk formasi. Para pendeta Tao dari Gua Longshan bergabung satu demi satu, dan di bawah dukungan puluhan orang, mereka langsung membentuk formasi besar. Anggota tim kedua, yang baru saja berada di atas angin dan terus menekan pendeta Tao Long Shendong di ronde ke-6, tampak seperti lalat tanpa kepala di bawah formasi besar ini, dan mereka mulai ditekan dan dipukuli secara bergantian. Tidak lama kemudian, 20 atau 30 anggota elit di ronde ke-6 semuanya dikalahkan. Semuanya malu, wajah mereka memerah, dan mereka merasa malu. Anda harus tahu bahwa di dalam hati mereka, bagaimana para pendeta Tao kecil di Gua Longshan ini bisa dibandingkan dengan mereka. Di babak ke-6, meskipun tim kedua tidak bisa memprovokasi Long Shendong di masa lalu, itu hanya karena Long Shendong memiliki pemain yang sangat kuat. Mengesampingkan orang kuat ini, anggota elit tim kedua tidak berpikir mereka akan kalah dengan para pembudidaya lepas itu. Tapi saat mereka bertarung hari ini, hasilnya sangat memalukan bagi mereka. Dari segi kekuatan pribadi, meskipun para pejuang kuno di Gua Longshan ini bukanlah lawan, begitu mereka membentuk formasi, anggota tim kedua di ronde ke-6 bukan lagi lawan. Kejadian ini tentu memberikan pukulan telak bagi anggota tim kedua di game ke-6. Pada saat yang sama,
Prajurit kuno bergegas keluar dari Gua Dewa Naga. Setelah melihat situasi dengan jelas, mereka semua bergabung dengan kelompok pertempuran tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam waktu singkat, tim kedua dari ronde ke-6 dikalahkan. Anggota elit dipukuli sedemikian rupa sehingga hidung mereka memar dan wajah mereka bengkak. Suetu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Kapten, mengapa Anda tidak membiarkan saya mengambil tindakan?" Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tujuan mengeluarkan mereka adalah untuk membuat mereka marah dan melatih mereka. Tetapi sebelum itu, saya ingin membiarkan mereka pergi. Mereka jelas tahu tingkat kekuatan mereka." Suetu segera mengerti apa yang ingin dilakukan Li Fugui. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi menatap ke dalam Gua Dewa Naga, karena orang-orang layak atas tindakannya masih di dalam, belum keluar. Bang bang bang, di sisi lain, Yang Yongxin, Ma Baoguo dan Tuan Xie meningkatkan serangan mereka, menekan sepenuhnya Li Xiangyang, wakil penguasa Gua Dewa Naga, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menangkap Li Xiangyang. Hentikan, tepat ketika pemandangan sudah dalam kekacauan. Seorang lelaki tua yang mengenakan bulu indah terbang keluar dari Gua Dewa Naga dan datang ke sisi berlawanan dari Li Fugui dalam sekejap. "Saya telah melihat Master Gua." Ketika para pendeta Tao kecil melihat lelaki tua yang luar biasa ini, mereka semua berhenti mengambil tindakan, berlutut di tanah dan memberi hormat. Orang tua ini mengenakan jubah Tao yang cantik, berjanggut panjang, dan tampak seperti peri Tao, wajahnya cerah dan sehat, dan dia terlihat seperti anak kecil dengan rambut putih. Li Fugui melihat ke arah lelaki tua itu. Dari nama pendeta Tao kecil ini, dia sudah menebak bahwa lelaki tua ini adalah penguasa Gua Longshan. Baru saja terjadi pertarungan kelompok yang sengit, tetapi dengan kedatangan lelaki tua itu, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Master Gua Dewa Naga menatap Li Fugui, dengan senyum tipis di wajahnya, lalu berkata, "Apakah Anda kapten tim kedua di game ke-6? Jika saya ingat dengan benar, bukankah kapten tim kedua Sao Ai Guo?" Li Fugui tersenyum tipis. Dia berkata, "Kapten Sao telah dipromosikan. Saya Li Fugui, sekarang wakil kapten tim kedua, penguasa." Gua Longshan masih tersenyum dan berkata, "Ternyata menjadi wakil kapten Li. Saya tidak sopan. Saya tidak tahu bahwa wakil kapten Li datang menemui Anda. Apa yang harus saya lakukan untuk Anda?" Li Fugui tahu dalam hatinya bahwa penguasa Gua Dewa Naga bertanya pertanyaan dengan sadar. Seseorang telah memberitahunya sebelumnya. Alasan utama Gua Dewa Naga adalah karena dia tidak tahu untuk apa dia berada di sini. Itu aneh. Selain itu, Li Fugui sedang tidak berminat untuk berakting dengan pihak lain. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Kapten ini datang ke Gua Longshan untuk merekrutmu. Apakah?" Wakil Kapten Li bercanda, raut wajah penguasa Gua Longshan. Senyumannya segera menghilang, dan ada sedikit keceriaan di sudut mulutnya. Dia merasa Li Fugui ini pasti lelah hidup. Dia mungkin baru saja menjabat dan tidak tahu apa yang sedang terjadi di kota Qingzhou, jadi dia berani bersikap sembrono dan sombong. Li Fugui berkata dengan serius, "Saya di sini untuk mewakili game ke-6. Semua yang saya katakan bukanlah lelucon, Guru." Gua Dewa Naga menyipitkan matanya sedikit, dan nadanya menjadi lebih dingin. Dia berkata, "Karena wakil Kapten Li harus mempermalukan dirinya sendiri, dan penguasa gua harus memberinya wajah, entah kamu keluar sendiri, atau aku memaksamu keluar, kamu pilih salah satu." Wajah Li Fugui menjadi gelap, dengan sedikit kemarahan di wajahnya, dengan melihat ke atas wajahnya, dia berteriak, "Kamu tidak mematuhi kendali ronde ke-6. Dengan sikap kamu berbicara sekarang, aku bisa membunuhmu secara langsung." Haha, bodoh sekali, Master Gua Dewa. Naganya kesabarannya habis, dan dia menatap Li Fugui dengan tatapan muram, seolah-olah dia telah berubah menjadi ular kobra yang ganas. Kemudian guru Gua Dewa Naga perlahan berkata, "Wah, di dunia seni bela diri kuno, itu bukan kakak senior Su. Di dunia seni bela diri kuno, identitas itu penting, tetapi itu bukan yang paling penting. Yang paling penting haruslah kekuatanmu sendiri." "Diam, aku ingin menantangmu berduel," Li Fugui berkata dengan keras, dengan raut wajahnya yang seakan meledak amarah.
Idiot, Master Gua Dewa Naga mengutuk begitu saja. Lalu dia melambaikan tangannya, berniat membiarkan bawahannya terus bertarung. Namun, pada saat ini, penguasa Gua Dewa Naga tiba-tiba berkata, "Ya." Lalu matanya sedikit menyipit, karena dia tiba-tiba melihat Li Fugui benar-benar mengambil inisiatif dan menamparnya dengan telapak tangan. Mencari kematian, sebuah cibiran tiba-tiba muncul di mata Master Gua Dewa Naga. Dia tahu bahwa kekuatan pemimpin divisi ke-6 hanya berada di level Mingjin. Ini juga berarti bahwa dengan kekuatan bawaannya, A-single kamu bisa membunuh kapten divisi ke-6 hanya dengan jarimu. Li Fugui ini hanyalah wakil kapten tim kedua di game ke-6, sekarang dia berani menyerangnya tanpa rasa hormat. Tentu saja, Master Gua Dewa Naga tidak akan menelan amarahnya, sebaliknya, pilihannya adalah untuk menyerang dengan berani. Boom, suara membosankan lainnya keluar. Saya melihat telapak tangan Li Fugui dan guru Gua Dewa Naga bertabrakan dengan mengesankan. Kemudian, Master Gua Dewa Naga menemukan bahwa telapak tangannya sepertinya tidak bisa bergerak, tidak peduli seberapa keras dia menggerakkannya. Beberapa menit kemudian, Master Gua Dewa Naga, yang wajahnya sangat tenang dan bahkan sedikit bangga, menyadari bahwa telapak tangan Li Fugui telah berubah menjadi lubang isap, dan energi di tubuhnya dengan cepat terkuras, dan dia juga merasa bagian yang hilang ini semua vitalitas telah memasuki tubuh Li Fugui. Bagaimana orang ini melakukannya? Apakah ada teknik ajaib di dunia ini? Master Gua Dewa Naga hanya merasa bahwa dia telah membuka pintu ke dunia baru. Setelah itu, rambut guru Gua Dewa Naga berdiri tegak. Bel alarm berbunyi di hatinya, dan dia segera menyadari bahaya yang ekstrim. Bagi prajurit kuno, itu hanya upaya sesaat, tetapi Master Gua Dewa Naga merasa bahwa vitalitas dalam tubuhnya telah berkurang sepertiga, dan perasaan ini 100% bukan ilusi. Wajah Master Gua Dewa Naga berubah, dan dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang sama seperti sebelumnya. Segera setelah itu, Master Gua Dewa Naga ingin mengulurkan tangannya dan keluar dari situasi di mana Li Fugui menahannya sebagai obat mujarab. Tapi segera, penguasa Gua Dewa Naga menemukan bahwa dia dan tempat di mana tangan Li Fugui terhubung sebenarnya terbungkus dalam lapisan filamen hitam. Saya tidak tahu terbuat dari apa benang hitam ini, tidak hanya sangat kuat sehingga tidak mungkin dia kesulitan melepasnya, tetapi juga terlihat sedikit menjijikkan. Karena jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ini benang hitam masih menggeliat. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah guru Gua Dewa Naga gelap, dan nadanya penuh amarah. Bahkan jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda dapat mendengar sedikit kepanikan dalam nada suara guru Gua Dewa Naga. Iya, panik. Master Gua Dewa Naga sudah menjadi orang yang benar-benar kuat di alam bawaan. Tapi dia harus mengakui kekalahan di depan teknik rahasia aneh yang ditampilkan oleh Li Fugui. Karena dia belum pernah menemui hal seperti ini sebelumnya. Apa yang ingin saya lakukan? Bukankah saya sudah menjelaskannya dengan jelas kepada Anda? Saya akan memberi Anda 3 pilihan. Yang pertama adalah mati untuk saya, dan yang kedua adalah ditahan oleh tim kedua saya. Mulai sekarang aktif, Gua Longshan akan dimasukkan ke dalam tim kedua saya. Dalam lingkup tim, semua personel di Gua Longshan akan secara otomatis diubah menjadi anggota non-staff tim kedua, Tuan Gua Longshan. Apakah akan melakukan kesepakatan ini? Atau tidak? Terserah padamu untuk memutuskan apakah kamu ingin mati atau hidup, Li. Fugui juga dia tidak terburu-buru, dan dia tidak terburu-buru, tapi dia tetap tersenyum dan berbicara. Meskipun guru Gua Dewa Naga adalah seorang pendeta Tao, dia sangat marah hingga dia hampir muntah darah ketika mendengar kata-kata ancaman Li Fugui. Di antara kedua syarat tersebut, hanya syarat kedua yang merupakan tujuan sebenarnya Li Fugui. Tidak perlu menyembunyikan hal ini, dan Li Fugui tidak mau repot-repot menyembunyikannya. Namun, bagaimana dia bisa benar-benar ingin guru Gua Dewa Naga menyerah dan menerima rekrutmen? Perlu diketahui bahwa dojo Gua Dewa Naga pada awalnya tidak terlalu terkenal. Namun ia tumbuh sedikit demi sedikit, yang setara dengan usaha telaten dari Master Gua Dewa Naga. Apa yang harus dilakukan Li Fugui sekarang adalah menghancurkan sepenuhnya upaya melelahkan dari guru Gua Dewa Naga. Oleh karena itu,
Guru Gua Dewa Naga tidak dapat menerimanya. Tetapi jika dia tidak menerimanya, dia yakin Li Fugui akan sangat senang melihatnya tersedot sendirian, dan dia akan mati saat itu. Aku akan memilih yang kedua, Guru Gua Dewa Naga berkata dengan gigi terkatup. Li Fugui menunjukkan senyuman puas di wajahnya, lalu berkata, "Selamat, Guru Gua Dewa Naga, pilihanmu sangat tepat. Saat kamu membuat keputusan ini, aku juga harus memberitahumu secara bertanggung jawab, jangan lihat aku seperti ini. Mungkin tidak akan lama lagi kamu akan berterima kasih padaku." Guru Gua Dewa Naga tentu saja tidak akan mempercayai ini, dan merasa bahwa Li Fugui benar-benar tidak tahu malu. Lupakan tentang merampas dojonya, sekarang Li Fugui sebenarnya mengatakan bahwa ini untuk membantunya. Tuan Gua Dewa Naga, ini benar-benar merupakan penghinaan terhadap kecerdasan Tuan Gua Dewa Naga. Li Fugui secara alami tahu apa yang dipikirkan Guru Gua Dewa Naga. Dia berkata sambil tersenyum, "Sekarang kamu telah membuat keputusan, kamu tidak dapat menyesalinya. Jika kamu menyesalinya, kamu akan dihukum, terlepas dari apa yang terjadi." Guru Gua Dewa Naga berpikir dalam hatinya. Reaksi pertamanya adalah senyuman di wajahnya. Lalu dia bersumpah dan berkata, "Kapten Li, jangan khawatir, saya pasti tidak akan menyesalinya, karena saya telah memutuskan untuk mengikuti Anda. Kapten Li, mulai sekarang, kami akan naik dan turun Gua Dewa Naga, dan itu akan menjadi milikmu, teman-teman." Hahaha, mudah untuk mengatakannya, Li Fugui tertawa keras. Namun, ketika yang lain mendengar kata-kata ini, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya anggota elit tim kedua, termasuk Tuan Ap. Bagaimana hal ini bisa menimbulkan perasaan tidak nyata yang begitu kuat? Adapun para pendeta Tao di Gua Dewa Naga, mereka ketakutan, marah, dan panik. Gua Dewa Naga adalah rumah mereka. Jika Gua Dewa Naga menghilang di masa depan, kemana mereka akan pergi? Mereka sudah merasakan hari-hari berkultivasi biasa. Ini sungguh terlalu sulit. Jika mereka bisa memilih, tidak ada prajurit kuno di Gua Dewa Naga yang akan memilih untuk melakukan budidaya biasa. Tuan Gua Dewa Naga tiba-tiba berkata dengan cemas, "Kapten Li, saya telah menyetujui persyaratan Anda. Sekarang Anda harus melepaskannya, kan? Tidak masalah. Tetapi Tuan Gua Dewa Naga, Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda dan berkomplot melawan aku." Li Fugui melirik ke arah Guru Gua Dewa Naga dengan makna yang dalam di matanya. Master Gua Dewa Naga tersenyum dan buru-buru menyangkalnya, tapi kebetulan dia memiliki ide ini di dalam hatinya. Dia sekarang mengesampingkan rasa jijiknya terhadap Li Fugui dan malah menaruh perhatian besar pada Li Fugui. Dalam pandangan Master Gua Dewa Naga, selama Li Fugui, wakil kapten yang baru saja muncul, ditangani, sisanya hanya sekelompok orang, dia bahkan tidak perlu mengambil tindakan, dan orang-orang itu akan melarikan diri dengan sendirinya. Akar dari segalanya terletak pada Li Fugui. Pada saat yang sama pikiran Guru Gua Dewa Naga berputar dengan cepat, wajahnya menjadi semakin pucat, karena seiring berjalannya waktu, vitalitas dalam tubuhnya menjadi semakin berkurang. Li Fugui menjilat bibirnya, menatap Guru Gua Dewa Naga sambil tersenyum, lalu melepaskan tangannya dengan enggan, dan meletakkannya secara vertikal. Kekuatan batin para pendekar kuno di alam bawaan benar-benar terlalu kuat, yang membuat Li Fugui sedikit kecanduan. Entah dia tidak mengambil tindakan. Jika dia harus mengambil tindakan, dia harus memilih prajurit kuno yang berada di atas alam bawaan. Karena prajurit kuno yang berada di bawah alam bawaan energi batin di tubuhnya tidak cukup untuk dia serap. Hanya saja Li Fugui akhirnya mengurungkan niatnya untuk menyedot Master Gua Dewa Naga, karena jumlah ahli bawaan di bawah komandonya terlalu sedikit. Sedemikian rupa sehingga Li Fugui tidak ingin melepaskan orang kuat manapun di alam bawaan. Jika memungkinkan, Li Fugui sangat ingin membodohi orang-orang ini agar datang ke sisinya. Namun tentu saja hal ini mustahil. Li Fugui juga sedang mencoba sekarang. Jika bisa dilakukan, tentu semua orang akan bahagia. Mulai saat ini, Gua Dewa Naga akan menjadi kekuatan yang dikendalikan oleh Li Fugui. Tetapi jika itu tidak memungkinkan, Li Fugui tidak akan keberatan mengadakan pesta hari ini dan secara pribadi akan memusnahkan Gua Dewa Naga dari tanah di kota Qingzhou. Pergilah ke neraka,
Saat Li Fugui melepaskan tangannya, Master Gua Dewa Naga tiba-tiba tertawa dengan ganas, dan kemudian, memanfaatkan jarak yang sangat dekat antara kedua pihak, dia meninju jantung Li Fugui dengan tinju. Sebagai orang kuat di alam bawaan, Master Gua Dewa Naga bahkan bisa yakin bahwa selama pukulan ini bisa mengenai, pasti akan menghancurkan hati Li Fugui. Saat itu, betapapun anehnya Li Fugui, dia pasti akan mati. Lagi pula, orang yang tidak mempunyai hati pasti akan mati. Pejuang zaman dulu juga manusia, darah di dalam tubuh dimobilisasi, penopang hidup, dan lain-lain sebenarnya dijamin oleh hati. Bahkan pohon induk roh hitam yang digabungkan oleh Li Fugui kini bersemayam di dalam hatinya. Boom! Tinju Master Gua Dewa Naga menghantam dada Li Fugui dengan kuat. Hal ini juga membuat sudut mulut guru Gua Dewa Naga memperlihatkan senyuman sinis dan puas. Jadi bagaimana dengan orang jenius, babi yang bodoh? Master Gua Dewa Naga merasa jika dia adalah Li Fugui, dia tidak akan pernah melepaskannya. Apa yang disebut memanfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya harus ditekan sepenuhnya selama masih ada kesempatan. Tidak boleh ada belas kasihan. Hei, sebenarnya tidak banyak orang baik sepertiku. Saat senyuman menghina muncul di wajah guru Gua Dewa Naga, senyumannya segera mengeras. Alasannya sederhana, sebuah kata santai terdengar di telinganya. Penguasa Gua Dewa Naga tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kemudian pupil matanya tiba-tiba mengecil. Karena di hadapannya, menurut asumsinya, Li Fugui yang seharusnya sudah mati saat ini, memiliki senyuman malas di wajahnya, dan matanya sedang menatapnya sambil bercanda. Bagaimana mungkin, Master Gua Dewa Naga terkejut dan bahkan terdiam sesaat. Segera, Master Gua Dewa Naga bereaksi. Dia menginjak kakinya, melayang mundur, dan menjauhkan diri dari Li Fugui. Suetu dan Tuan Jieji segera mendatangi Li Fugui. Suetu menatap Li Fugui dengan prihatin dan bertanya, "Kapten, kamu baik-baik saja?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya baik-baik saja." Suetu memandang Master Gua Dewa Naga. Dengan niat membunuh muncul di matanya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Kapten, izinkan saya mengambil tindakan. Orang ini berani menyerang secara diam-diam, dia harus mati." Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana kamu bisa membunuh ayam dengan pisau? Jangan khawatir, orang ini sudah mati, hahaha." Nadanya keras sekali, "Li Fugui, jika kamu baru saja mencoba membunuhku, aku akan mati sekarang, di bawah kemampuan jahatmu, tetapi kesalahanmu adalah membiarkanku pergi lagi. Sudah kubilang, sebaiknya kamu pergi sekarang. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut Gua Dewa Nagaku, aku akan bertarung kamu sampai mati, balas dendam." Guru Gua Dewa Naga membawa tangannya di bahunya, menunjukkan sikap seorang master, dengan sikap yang mengesankan, dan dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari rasa malu tadi. Ancaman orang kuat di level bawaan, sungguh menakutkan. Apalagi jika pihak lain tidak tahu malu dan berspesialisasi dalam pembunuhan, tidak peduli siapa itu akan memusingkan. Lagi pula, hanya karena Anda kuat bukan berarti kerabat Anda juga kuat. Ketika Anda menghadapi musuh hidup dan mati seperti itu, Anda tidak bisa jauh dari rumah selama 20 jam sehari dan tidak melakukan apapun, hanya mengambil tindakan pencegahan, bukan? Namun, jika Tuan Gua Dewa Naga tidak begitu sombong dan mendengar nama Li Fugui, dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Tidak ada kepanikan di wajah Li Fugui. Dia tersenyum sedikit dan berkata dengan tenang, "Tuan Gua Dewa Naga, jadi kamu berencana untuk tidak mematuhi perjanjian yang baru saja kamu buat?" Guru Gua Longshan mencibir dan berkata, "Kalau begitu, kamulah yang memaksaku untuk melakukannya. Milikku, sekarang aku sudah keluar dari masalah, itu tidak masuk hitungan." "Baiklah kalau begitu," Li Fugui tidak marah, tetapi tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dalam hal ini kasusnya, saya diam-diam setuju bahwa Anda memilih opsi pertama." Master Gua Dewa Naga tertawa liar dan berkata sambil mencibir, "Li Fugui, kamu tidak perlu bicara besar. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat membunuhku. Kalau tidak, keluar dari sini. Waktuku sangat berharga,
dan aku tidak punya waktu untuk membuang waktu dengan orang kecil sepertimu. Meskipun permintaanmu sangat aneh, suasana hatiku sedang baik hari ini, jadi aku akan memberikannya padamu. Setelah kata-kata itu jatuh, Li Fugui tiba-tiba bergerak. Tidak ada yang melihat secara pasti bagaimana Li Fugui bergerak. Namun di telinga semua orang, mereka dapat dengan jelas mendengar suara Peng Bai, ombak bergulung dan berdebar, dan kemudian suara Peng Bai ini berkumpul lapis demi lapis, membentuk sebuah kata. Boom, di pintu masuk gua Dewa Naga, sesosok tubuh terlempar dan menabrak hutan di satu sisi. Lalu terdengar suara retak yang lebat, dan banyak orang harus saling berpelukan. Pohon besar itu sebenarnya patah karena dirobohkan di tengah. Dalam sekejap, semua mata tertuju pada sumber suara. Mereka melihat Li Fugui, dan segera para murid Gua Longshan mengencangkan hati mereka, karena mereka menemukan masalah yang membuat mereka merasa sangat buruk. Pada saat ini, Li Fugui sedang berdiri di tempat guru Gua Dewa Naga berdiri tadi. Tapi penguasa Gua Dewa Naga telah menghilang. Kemana perginya guru Gua Dewa Naga? Penonton terdiam. Setiap murid Gua Longshan memiliki pemikirannya sendiri di dalam hatinya, dan beberapa orang beruntung dan berpikir bahwa tuan gua mereka pasti telah melarikan diri. Alasannya juga sangat bagus. Selama guru Gua Dewa Naga pergi, tidak peduli seberapa kuat Li Fugui, dia tidak akan berani melakukan apapun terhadap mereka. Bagaimanapun, semua orang telah mendengar kata-kata ancaman dari guru Gua Dewa Naga. Namun, benarkah demikian? Ada juga beberapa murid Gua Dewa Naga yang melihat ke arah hutan di satu sisi. Selama mereka tidak tuli, mereka mendengar gerakan besar, dan gerakan itu jelas disebabkan oleh manusia. Dan saat ini, hanya Master Gua Dewa Naga yang hilang dari keseluruhan pemandangan. Apakah itu berarti orang yang dikirim terbang adalah Master Gua Dewa Naga mereka? Gagasan ini secara alami sulit diterima oleh para murid Gua Dewa Naga ini. Bagaimanapun, dalam pikiran mereka, guru Gua Dewa Naga adalah inkarnasi dari kemahakuasaan. Sebagai dewa, bagaimana dia bisa dikalahkan oleh orang lain? Apakah kamu tidak akan segera melihatnya? Meskipun Li Xiangyang telah menangkapnya dan menjepitnya ke tanah, dia secara alami memperhatikan perkembangan situasi. Melihat tidak ada satupun murid di Gua Dewa Naga yang berani bergerak, apalagi berbicara, Li Xiangyang akhirnya mau tak mau aku berteriak, aku mengambil minuman. Baru pada saat itulah para murid Gua Dewa Naga sepertinya baru saja bangun dari mimpi besar, dan banyak dari mereka bergegas ke dalam hutan dengan cepat. Segera setelah itu, seseorang berteriak, "Ups, itu Tuan Gua." Apa yang terjadi dengan Tuan Gua? Ya Tuhan, mengapa Tuan Gua menjadi seperti ini? Itu tidak benar, itu pasti tidak benar, Tuan Gua sudah mati. Dari dalam hutan, satu demi satu, seruan terdengar. Kali ini, anggota tim kedua di game ke-6 juga menatap dengan mata terbelalak, dan semuanya membuka mulut lebar-lebar, menatap Li Fugui dengan mata yang luar biasa. Berbeda dengan ahli sila dan kekayaan, meskipun kuil Dabei bisa disebut sebagai kuil pemujaan, namun hanya terkenal di dunia, jika bukan karena informasi yang dikeluarkan oleh markas besar Biro ke-6, anggota tim kedua tidak akan tahu kalau ada yang seperti itu, sebuah kuil. Apalagi apa yang harus dilakukan di kuil seperti itu. Bersambung.